Bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore Ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Hai, kembali lagi setelah tadi kalian dengerin ada Indo Top 20 Nasional dan juga Pro 2 Top 20 Nasional. Selvian balik lagi nemenin teman Pro 2 sore hari ini ya. Karena udah jam 4 berarti udah waktunya buat apaan? Udah pasti bakal ada obrolan sore ceria. Dan sore hari ini di hari Minggu yang sangat cerah banget teman Pro 2. Secerah warna baju yang digunakan oleh narasumber aku sore hari ini. Wah, kita bakal ngobrol seru selama hampir 50 menit ke depan nanti ya. Ngobrolin seputar apa sih? Karena aku udah kedatangan teman-teman dari Koko Cici Sumsel yang lagi prepare nih buat road to pemilihan Koko Cici Indonesia 2024. Langsung aja deh kayaknya ya kenalan sama Lucky Alvano dan Gabriela Angelica. Hai, selamat sore. Halo, selamat sore. Wah, kalau ya Gabriela Angelica suaranya ini banget ya, lembut banget ya. Ini panggilannya Lucky sama Ci Angel. Angel. Yeah. Oke, Koko Lucky dan Cici Angel. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Luar biasa, kalau saya biasa di luar ya. Nah, kita bakal ngobrol sama mereka adalah ini juara 1 ya, pemenangnya Koko Cici Sumsel 2024. Oh, kalau saya dari tahun 2021 itu Koko Cici favorit. Favorit banget. Kalau Lucky? Kalau aku sendiri dari Koko Cici Sumatera Selatan 2023 tahun kemarin. Oke, jadi mereka bakal menceritakan tentang persiapan untuk road to pemilihan Koko Cici Indonesia 2024. Tapi kita juga bakal flashback lagi dulu ya sebelumnya nih sama teman Pro 2. Biar mereka juga semakin kenal lagi sama yang namanya Koko Cici Sumsel. Nah, kita flashback lagi yuk cerita tentang Koko Cici ini bukan pertama kali sih sebenarnya ya. Ada duta dari Koko Cici Sumsel tuh duduk di studio Pro 2. Tapi nggak ada salahnya nih kalau kita cerita ke teman Pro 2. Siapa tahu aja ada yang baru pantengin siaran kita sore hari ini. Cerita dong tentang Koko Cici Sumsel. Oke, jadi Koko Cici Sumsel ini merupakan duta sosial, budaya dan pariwisata Tionghoa. Nah, jadi tugas kami itu untuk memperkenalkan, memajukan dan juga melestarikan budaya Tionghoa. Nah, kami itu udah ada sejak 2008. Wah, lama juga ya. Iya, tapi saat itu standarisasi kami itu masih di tingkat kota. Tingkat kota, Iya. berarti belum sampai ke wilayah Sumsel. Iya, belum Sumsel. Nah, tapi sejak tahun 2018 itu kami mulai menaikkan standarisasi ke tingkat provinsi. Oke. Ya, jadilah sampai saat ini kami Koko Cici Sumatera Selatan. Berarti Koko Cici pemuda-pemudi Tionghoa yang ada di Sumsel itu akhirnya bisa ikutan juga ya unjuk bakat dan kemampuan mereka ya Iya, betul di tingkat banget. Sumsel. Tapi sebenarnya kalau paling banyak itu sebenarnya di mana sih perwakilannya selama ini kalau dilihat dari Koko Cici Sumsel itu paling banyak dari Palembang kah atau ada daerah yang emang tiap tahun ini paling banyak nih selain Palembang? Kalau dari Koko Cici Sumsel sendiri memang dominan Palembang ya, karena memang kita domisilinya emang pusatnya di Palembang. Namun memang ada beberapa yang dari tempat lain, daerah lain seperti Linggau. Ya, Oke. ada juga kemarin ada yang dari Lahat juga. Gitu, tapi memang dominan dari Palembang. Dari Palembang. Nah, berarti ini kalau Koko Cici biasanya kalau ajang-ajang duta seperti ini ya, itu kan adanya setiap tahun. Kalau Koko Cici juga sama kah setiap tahun? Kalau Koko Cici Sumatera Selatan itu dipilihnya ada pemilihannya setiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Kenapa 2 tahun sekali? Biar kita mungkin lebih memaksimalkan pengembangan potensi dari setiap finalis kita setiap tahunnya. Jadi memang menjabatnya 2 tahun sekali. Oke, ya kayak kalau setahun tuh aduh bentar banget Betul. ya. Biar lebih puas melaksanakan program-programnya, ya mengabdikan dirinya sebagai Koko dan Cici. Nah, kalau Lucky sama Angel itu kan udah cukup lama bergabungnya ya.
awalnya mulai ini klise banget sih, template banget nih pertanyaannya nih. Aman. Kenapa mau bergabung di Koko Cici? Ayo, apakah dari keluarga? Nah, biasanya kan kayak gitu ya. Oke, Cici Angel dulu. Kalau aku pribadi join Koko Cici awalnya tuh ikut-ikutan aja. Biasanya ikut-ikutan tuh yang biasanya menang biasanya. Aduh. Ya, puji Tuhan menang. Dan juga ternyata di Koko Cici aku bisa dapat banyak hal. Aku yang awalnya pendiam itu bisa jadi lebih friendly karena dilatih ya buat senyum selalu, ketemu kepribadiannya orang. ya. Iya, kepribadian. Kemudian juga kalau misalnya kemarin kita hidup ya hidup aja, tapi kalau sekarang tuh kita bisa ketemu sama relasi yang profesional. Iya, jadi itu kan meningkatkan motivasi kita, terus juga kita jadi mengetahui lah target kita di dalam hidup. Semakin banyak motivasi yang didapatkan ya. Lucky, Kalau dari aku sendiri ya Kak, itu emang aku tuh sebelum ikut Koko Cici Sumsel itu emang putra-putri kampus di kampus aku. Jadi emang dari situ aku lumayan tertarik nih di bidang memang istilahnya pageant ya. Ya jadi istilah pageant yang dimana memang pada saat tahun lalu aku itu lumayan gabut ya. kenapa bisa gabut? Sebenarnya nggak gabut-gabut amat sih, cuman emang lebih aku pengen ada kegiatan di tahun itu yang memang di mana kegiatan itu bisa mengembangkan potensi skill yang aku punya sama ningkatin relasi. Dan memang selama 1 tahun ini setiap kegiatan yang aku ikuti dalam Koko Cici itu lumayan aku mendapatkan banyak benefit. Salah satunya bisa ketemu sama relasi-relasi yang lebih luas lagi, karena di Koko Cici itu kan kerjasamanya sayap organisasi dari PSMTI Sumatera Selatan. PSMTI itu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa yang memang berbasisnya di Sumatera Selatan, ada yang di Indonesia tapi yang kita kerjasama sama Sumatera Selatan. Nah, kalau kalian sendiri sekarang latar belakangnya masih aktif sebagai mahasiswa kah? Kalau aku tepat banget aku baru lulus di tahun ini. Tanggal 9 nanti aku wisuda. Selamat ya, sudah Thank tidak pusing you. lagi dengan Betul, segala perskripsian dan lain sebagainya. Jurusan apa tuh? Kalau aku Koko jurusan manajemen bisnis. Mana Koko Lucky bakal ngurusin bisnis sepertinya ya. Amin. Kalau Cici Angel, Kalau aku masih aktif sebagai mahasiswa saat ini semester 7 pusing nih, lagi pusing-pusing Iya. banget nih. lagi kerja praktik harusnya, tapi Oke. menyempatkan diri buat ikut ke ajang nasional. Ini jurusan apa kalau Angel? Kalau Angel jurusan teknik industri. Wow, teknik industri nggak main-main ya. Sama kampus kah atau enggak nih? Ya kebetulan kita satu kampus. Satu kampus. Iya. Spill dong kampusnya. Universitas Katolik Musikaritas, kampus kebanggaan kami. Weh, satu komplek berarti tinggalnya juga nih. Enggak. Kebetulan agak jauh sih. Biasanya juga yang kuliah di situ tuh rumahnya deket-deket situ semua. Oh, iya, Daerah-daerah iya. Bangau gitu ya. Skip, nggak jauh-jauh sih dari situ. Nah, kalau sudah didaulat sebagai Koko Cici, sebenarnya tugasnya apa sih? Dan yang membedakannya dengan pageant-pageant atau duta-duta lainnya itu apaan sih? Selain emang kayaknya ini harus ada darah Tionghoa-nya kah? Kalau dari Koko Cici Sumatera Selatan sendiri, of course kita emang tugasnya mempromosikan budaya Tionghoa. Iya. Sudah pasti yang membedakan kami dengan pageant lain yang ada di Sumatera Oke. Selatan. Terus kemudian kita juga mempromosikan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan dan juga sebagai duta sosial yang memang tugasnya kita kerjasama sama beberapa panti yang ada di Palembang khususnya. Jadi kita membuat kegiatan sosial seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Angel? Iya, aku ada tambahan sih, kami lebih fokus di dunia sosialnya. Iya, makanya kami juga menjabatnya 2 tahun sebagai supaya program kerja kami itu banyak. Kami pengen banyak berbagi, terutama juga ke orang-orang Tionghoa ya, karena banyak orang-orang yang membutuhkan. Karena ini juga termasuk salah satu etnis yang cukup banyak di Sumsel, ya nggak sih? Betul. Bahkan juga budaya Palembang, Sumsel tumbuh bersama dengan budaya Tionghoa, Yap. ya kan? Tuh. Betul sekali. Oke, kita bakal ngajakin teman berdua boleh dong ya ikutan ngobrol bareng sama kita sore hari ini karena kita live juga nih melalui YouTube teman berdua di YouTube RRI Palembang Official. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung aja gabung melalui kolom live chat atau enggak kita juga punya via WhatsApp. Jadi kamu bisa langsung aja chat kasih dia pertanyaan untuk Koko Lucky dan juga Cici Angel
yang lagi prepare nih untuk pemilihan Koko Cici Indonesia 2024. Udah tahu dong, berarti udah kenal sama Koko Cici Sumsel. Nanti kita bakal kepoin lagi deh seputar apa aja persiapan mereka jelang pemilihan Koko Cici Indonesia 2024. Nanti kita bakal balik lagi dong. Teman berdua masih di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Sore ceria bakal kembali lagi. Ku telusuri jalan ini bersama kicau burung pagi. Ku sambut datangnya mentari, terlintas hayalan di diri seiring langkah. Setitik harap kau ada di sini, berjalan bersisian, tawa cendaria, mungkinkah jadi kenyataan? Kuduga semua terjadi, tak kusangka kau sambut jemari. Tak kukira dambaan hati menjadi milik diri. Kau hadir di dalam mimpiku, dengan senyum tingkah gayamu. Bilakah semua terjadi, penuhi hasrat cita hati bersama angan. Kau menggodaku tak berdaya kini, kau serta hari-hari, tak mau bilang pergi. Ku ingin kenyataan pasti. Kuduga semua terjadi, tak kusangka kau sambut jemari. Tak kukira dambaan hati menjadi milik diri. Kuduga semua terjadi, tak kusangka kau sambut jemari. Tak kukira dambaan hati menjadi milik diri. Kenyataan pasti. Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat. Tren apaan ini?
Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh. Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih? Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu. Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak. Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu di obrolan sore ceria bersama dengan Koko Cici Sumsel yang lagi persiapan nih untuk menuju ke pemilihan Koko Cici Indonesia 2024. Sudah ada Koko Lucky dan juga Cici Angel sore ini ya. Apakah memang harus selalu menggunakan baju kebanggaan dari masyarakat Tionghoa? Yes, nah jadi kami itu juga punya baju penugasan sebutannya. Jadi ini adalah baju penugasan Iya, yang digunakan. Kalau teman Pro 2 penasaran, buka YouTube ya. Karena warna yang identik banget ya sebenarnya ya dengan masyarakat Tionghoa, budaya Tionghoa, warna merah dan wah ngejreng banget deh pokoknya. Cie. Semakin membuat tampan dan cantik aja Koko dan Cici kita sore ini. Ya. Asik. Ini kalau bahasa zaman dulunya tuh peres gitu ya. Nah kita lanjut lagi deh. Ini udah tahun kesekian lah ya untuk pemilihan tingkat nasional ya 2024 ini dong. Kapan sih ini emangnya? GF-nya? Untuk tingkat nasionalnya? Oh, tingkat nasional itu kita GF-nya di tanggal 16 November 16 2024. November. Iya. Nah, sekarang persiapan yang akan dilakukan oleh Koko Lucky dan juga Cici Angel untuk menuju ke pemilihan Koko Cici tingkat nasional. Ini apa aja nih? Sebenarnya agak cukup mepet waktunya Kak, karena kami terpilih menjadi penwakilan Sumsel itu di tanggal 16 Oktober ya. Nah, oke. Kenapa bisa mepet? Ini kan cukup lama ya kalau pemilihan Koko Cici itu kan sekitar 2 tahun sekali gitu. Terus ini udah prepare untuk tingkat nasional. Kenapa? Cerita nih. Mungkin dari internal kali ya Kak ya, kita kurang tahu juga. Jadi kita terpilih tanggal 16 Oktober, jadi sampai sekarang itu udah lumayan nge-push untuk persiapan nanti kita tanggal 8 berangkat. Tanggal 9 November itu kita karantina hari pertama di Jakarta. Terus nanti tanggal 15 kita ke Lampung untuk rehearsal sama finalnya di tanggal 16 November. Di Jakarta. Di Lampung, Di Lampung. finalnya. Iya, tahun ini tuan rumahnya itu di Lampung. Oh di Lampung. Iya, betul. Jadi karantina dulu ke Jakarta, abis itu langsung finalnya ke Lampung. Betul. Ini kalau ke tingkat nasional udah langsung otomatis jadi finalis dong? Iya, Betul. Atau masih ada banget, seleksi Kak. lagi? Enggak? Udah Langsung otomatis tingkat jadi finalis. jadi finalis. Nanti bakal bersaing sama teman-teman Koko Cici dari berapa provinsi nih? 11 ya. Ya 11. 11 tambah Sumsel jadi 12. Ada Udah dua. termasuk Sumsel. Oh sudah termasuk 11. Sumsel. Kurang lebih Oke. pesertanya ada 32 peserta.
Oke, itu untuk sepasang ya. Ya, ada yang satu provinsi ngirim satu pasang, ada yang ngirim 2 pasang. Kebetulan Sumatera Selatan tahun ini ngirim 1 pasang aja. Kok boleh sih 2 pasang? Iya. Ngegas nih, kok boleh sih 2 pasang? Memang kuotanya dikasih setiap provinsi dikasih 2 pasang. Oh, dikasih 2 pasang. Oke, karena cuma menjadi satu-satunya perwakilan. Nah, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, apakah yang akan ditampilkan untuk mengangkat nama Koko Cici Sumsel nanti di tingkat nasional? Oke, jadi nanti kami itu ada performance talent ya di tanggal 10. Oke. Itu kebetulan kami berdua bakal menampilkan dance. Dance? Iya. Oke, dance seperti apakah itu? Nah, kalau Koko Lucky itu lebih ke modern dance. Modern dance. Sedangkan Cici Angel itu lebih ke tradisional Chinese dance. Oke, tari tradisional Cina Iya, ya. betul. Dan itu emang skillnya udah dipegang dong, bukan baru mau perform terus udah baru latihan. Kebetulan Ci Angel ini emang dancer, Kak. Oh, Secara gitu. full timer dia dancer. Oke. Tapi kalau aku emang basicnya emang bisa, tapi emang bukan penari, bukan dancer gitu. Maksudnya bukan yang kegiatan sehari-hari aku dancer. Oke. Berarti ini juga salah satu bakat yang kalian tampilkan di Koko Cici Sumsel dong? Iya, betul banget. Oke, berarti gak butuh latihan lama lah ya. Nggak salah sih mereka dipilih ya. Karena dengan tenggat waktu yang cukup singkat ya udah prepare ke yang emang sesuai banget dengan kemampuan yang mereka punya. Selain perform talent, apalagi tuh yang bakal ditampilkan? Sebenarnya kami nih dari Koko Cici Indonesia tuh ada kayak dibuat tugas video, pertama video budaya sama video pariwisata. Nah, video budaya itu di minggu kemarin kita udah upload di sosial media kita. Itu kalau dari aku itu ngangkat budaya arsitektur, budaya Tionghoa dan Palembang. Yakni kemarin ada Kampung Kapitan. Oh, Kampung Kapitan. Dan di minggu ini video pariwisatanya akan diposting malam ini. Oke, dan itu diposting di Instagram kami masing-masing, collaboration sama Instagram Koko Cici Sumatera Selatan. Oke, dan itu nanti bakal dinilai ya oleh Koko Cici Indonesia. Iya, betul banget, karena memang kita juga mengangkat dan mempromosikan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Kalau Cici Angel? Kalau Cici di minggu lalu itu membawakan budaya Chongsam. Jadi yang sedang saya pakai ini. Kemudian juga di tugas yang kali ini pariwisata itu Cici mengambil konsep Palembang. Jadi pariwisatanya di Palembang ada jembatan Ampera, kemudian Kelenteng Kwan Im, yang pasti ada Pulau Kemarau. Wah, sudah pasti. Dan juga kulinernya pempek ya. Itu dia sih. Nah, oh iya sih kelas aku pengen nanya kalau kayak Chongsam gitu ya, itu tuh motifnya emang khusus, khas, atau boleh nggak sih kayak dikolaborasikan dengan kayak motif songket, kayak gitu boleh nggak sih? Oke. Ini juga jadi tren saat ini ya. Nah, jadi sebenarnya boleh-boleh aja dan juga budaya Tionghoa ini kan maunya itu diakulturasi, jadi bisa dikolaborasi juga. Benar-benar. Iya, jadi sekarang juga banyak dipakai di runway. Iya sih. Apakah nanti untuk kayak penampilan, ini ada penampilan ini juga nggak, runway-nya juga nggak sih Koko Cici? Kita ada tradisional kostum. Tradisional kostum. Nah, ini yang paling menarik sih sebenarnya ya kalau lihat ajang-ajang kayak gini ya. Ini udah ada dong, udah disiapin juga dong tradisional kostumnya seperti apa sih? Udah siapin tapi masih rahasia. Rahasia. Intinya kita membawa nama baik Sumatera Selatan. Oke, apakah berbau-bau menggunakan kain khas Sumatera Selatan? Betul. Oke, berarti kalau bukan songket jemputan. Kurang lebih seperti itu. Iya kan. Kalau bukan songket ya jemputan. Iya. Oke. Biar daerah lain lebih kenal sama kain khas tradisional kita. Iya, karena kan kayak sekarang tuh istilahnya kayak perang ini nggak sih, perang kain khas daerah masing-masing, ya nggak sih? Perang secara positif ya. Iya benar. Iya, biar mereka tahu semakin beragam banget ternyata nih ya, kayak ragam budaya di Indonesia. Nah, mulai dari perform talent, kemudian juga video yang mengangkat promosi budaya, terus juga nanti bakal ada pakaian tradisional kan. Selain itu apalagi sih yang bakal ditampilkan di tingkat nasional? Pastinya kami menampilkan public speaking ya. Jadi nanti kan setiap event itu biasanya ada sesi Q&A. Ini dia nih yang paling bikin deg-degan sebenarnya. Iya, betul banget sih. Tapi ya kurang lebih kami udah prepare. Ada temanya nggak sih untuk tingkat nasional tahun ini?
Temanya Golden Legacy 10 Decade of Koko Cici Indonesia. Kalau tidak salah memang di tahun ini Koko Cici Indonesia itu udah 10 tahun. Oke, ada kaitannya kali ya untuk Q&A-nya ya. Kemungkinan ya, semoga saja ya Kak. Jadi kan selalu melebar menjauh gitu ya Iya. jangkauannya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Aduh, oh ya sama ini juga nggak sih ada kayak tes bahasa Tionghoa kayak gitu? Untuk bahasa Tionghoa sendiri itu merupakan nilai plus saja. Jadi sebenarnya kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi kalau bisa itu benar-benar nilai plus. Oke, dan apakah Koko Lucky dan Cici Angel sehari-hari di dalam keluarga juga masih menerapkan bahasa Tionghoa-nya? Sebenarnya bahasa Tionghoa tuh lumayan banyak ya Kak. Salah satunya ada bahasa Mandarin, ada bahasa daerah Hokkien. Nah itu salah satunya kalau dari aku pribadi itu bahasa Hokkien kalau di rumah kehidupan aku sehari-hari. Masih aktif ya orang tua keluarga? Orang tua keluarga masih aktif di rumah. Aku bisa dengar, tapi aku masih kekurangan untuk ngomong. Tapi aku ngerti nih Ya, apa yang diomongin gitu. Sering banget ya gitu ya. Iya, kita tuh kayak generasi-generasi penerusnya ya. Tapi kita ngerti gitu. Iya, kita tuh kayak jadi pasif. Kita adalah pengguna bahasa pasif ya, kayak oh ngerti, tapi kita pengen untuk mengucapkan itu belum tahu gitu ya. Kalau Cici Angel? Sama sih kurang lebih. Cuman kalau Cici kebetulan dari mama yang Hokkien, dari papa itu Konghu. Jadi lebih banyak pakai bahasa Mandarin. Oke. Aktif juga kalau misalnya papa sama Nai sama Yeye itu ngomongnya pakai Mandarin. Jadi aku dari kecil itu sebenarnya udah kebiasa buat denger, tapi buat ngomong ya begitulah. Karena mungkin ini juga biasanya ketika lagi ngumpul gitu Koko Cici, biasanya ada juga nggak sih yang langsung kayak secara otomatis kita kayak speakingnya pakai bahasa Mandarin, pakai bahasa Hokkien kayak gitu? Ada. Itu biasanya Civiana sama Kolpide sih. Wow, itu seru banget berarti mereka kalau pengen ngomongin misalnya lihat itu si Angel. Iya, yang tahu-tahu aja. Misalnya ya. Itu biasanya kita menggunakan bahasa khusus pergibahan. Enggak dong teman berdua. Itu makanya kita harus termotivasi untuk mengetahui banyak bahasa, Betul, ya nggak betul. sih? Nah, tapi kalau sejauh ini kan tinggal beberapa hari lagi nih. Kalian ngerasa kayak udah mantep belum sih ini? Kalau dipresentasiin mungkin baru 80%. Kenapa? 20-nya kemana? Apa yang 20-nya masih mau tinggal ditambah lagi? finalisasi aja. Finalisasi. Apa Iya. nih? Apa nih yang mau difinalisasi? Contohnya mungkin ya, kami kan akan tampil talent. Nah mungkin finalisasinya perlu untuk masukan dan saran dan terakhir dari senior seperti itu. Oke. Dan hasilnya lebih bagus lagi. Presentasinya 80%, 20%-nya finalisasi bentar lagi. Ini juga bakal butuh ini enggak sih kayak menyita waktu kalian juga enggak sih di tengah mungkin aktivitas keseharian sama persiapan untuk ke pemilihan tingkat Koko Cici Indonesia. Gimana tuh? Sampai tadi kalau katanya Cici Angel apa kuliahnya? Sambil kerja praktik. Kerja praktiknya ntar dulu gitu ya, izin dulu kah, Iya. cuti dulu kah, gimana? Kebetulan kalau kerja praktik ini agak lebih fleksibel sih. Jadi kita berdasarkan visit aja dan juga kita bisa minta data sama perusahaan. Nah, jadi tinggal kita kerjain laporannya aja. Oke. Paling lebih ke jadwal kelasnya sih. Itu kan wajib izin ya. Terus juga untuk sehari-hari nggak terlalu ganggu sih. Oke. Iya, karena aku memang prepare kegiatan aku maunya fleksibel gitu loh. Iya Jadi aku sih. bisa tetap development diri sendiri. Manajemen waktu dan Iya, manajemen apa lagi coba teman Pro 2. Nah, kamu ada yang mau ditanya? Silakan, nanti aku bakal bacain pertanyaannya melalui YouTube dan juga WhatsApp di 0816 1106 916 atau enggak juga melalui channel YouTube kita di RRI Palembang Official ya teman Pro 2. Oke. Sejauh ini kalau ngelihat dukungan dari keluarga itu kan penting banget ya untuk kegiatan yang kalian lakuin sekarang ini, karena ini sebenarnya bukan cuma membawa pribadi kalian sebagai Koko Cici, tapi kayak keluarga juga bakal bangga banget gak sih? Nah itu gimana tuh kalau respon dari keluarga? Kalau dari respon dari keluarga sih mendukung, karena sebelumnya kan dari ikut Koko Cici Sumatera Selatan kan udah mendukung.
Jadi kemarin udah mendukung dan Kalau selanjutnya Lucky anak berapa? Kalau Lucky anak berapa? kalau aku anak tunggal kebetulan. Wah, nggak punya saingan. Jadi nggak bakal dibanding-bandingin sama saudara yang lain Dibandinginnya ya. sama tetangga. Tetangga. Oke, kalau Cici Angel? Kalau Cici Angel juga pastinya full support ya dari papa mama, bahkan mereka langsung sharing ke keluarga besar gitu loh. Angel ikutan Koko Cici nasional loh, gitu-gitu. Oke. Jadi ya benar-benar disupport sih. Curiga waktu pemilihan Koko Cici dia tuh bawa seluruh keluarganya untuk langsung dukung Angel. Nah, seperti apa juga nanti bentuk dukungan dari teman Pro 2, apakah bisa nih kita ikut juga ya andil dalam pemilihan Koko Cici Indonesia biar nantinya Koko Cici utusan dari Sumsel ini bisa menjadi juara di tingkat nasional. Bisa nggak ya kira-kira kita ikutan mendukung dengan cara seperti apa? Nanti kita bakal tanyain deh buat Koko Lucky dan Cici Angel. Kita masih punya satu sesi lagi untuk obrolan di Sore Ceria sore hari ini. Pro 2, teman terbaik kamu. Hit Music Station. Pro 2, teman terbaik kamu. Bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih. Ya, terus Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih mau diserahin ke bos soalnya. santai dong. Pesen kopi dulu nggak sih? Biasa ya, salty caramel. Hehe. Lah, apa hubungannya sama pesan kopi? Ya elah, masa nggak paham? Udah coffee break ini, mobil aja nggak ada bensin nggak jalan. Haha, zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, nggak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang. Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar. Kocak sih abang, nggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang. Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Obrolan sore ceria bareng sama Koko Cici Sumsel yang akan membawa nama Provinsi Sumatera Selatan di pemilihan Koko Cici Indonesia 2024. Ini kan terakhir ikut tampil di ajang pemilihan itu kan tahun 2023, tahun 2021. Deg-degan parah gak sih untuk persiapan tahun ini? Deg-degan sih pasti selalu deg-degan ya, tapi lebih ke positif sih, excited ya. Oke. Ya sebenarnya aku lebih nggak sabar nih, pengen cepet-cepet berangkat gitu, pengen cepet-cepet final, pengen tunjukin talent gitu, nggak sabar banget sebenarnya. Dan kalian dikasih target nggak untuk tahun ini kayak pokoknya harus juara 1 gitu? Kalau target sih enggak, tapi memang kita dari kita sendiri pasti akan memberikan yang terbaik. Oke, memberikan yang terbaik yang udah dipersiapkan juga ya dari berbagai kategori-kategori yang akan nanti ditampilkan teman Pro 2. Caranya untuk kita bisa ngedukung Koko Cici gimana sih? Oke, tentunya bisa kepoin di Instagram Koko Cici dulu buat kita tahu update, yaitu di @kokocicisumsel. Nah, buat Instagram pribadi kami juga boleh, karena kami juga pribadi pasti posting tugas, kemudian a day in our life. Jadi masing-masing kami, ya kalau Ci Angel itu bisa cari tahu di @gebi.angel_c. Gebi pakai Y. Iya, betul. Oke. Pakai Y. Dan Koko Lucky itu @alpandoe. Alvandoe. Ya.
Oh, Lucky Alfando. Ya, pakai P jadi Alpando. Alpandoe. Oke, tuh. Kepoin ya teman Pro 2 dan Instagramnya juga di Koko Cici Sumsel. Sumsel boleh di Ikoci juga, ikoci.id. Ikoci.id itu Ya. kalau tingkat nasional Ya, ya. betul. Oke. Kok jadi sebenarnya kalau untuk pemilihan Koko Cici ini juga apakah murni dari semua kategori penilaian, tapi bisa pakai dukungan ini juga nggak sih kayak vote gitu? Apakah ada? Ya, tentunya masih dibuka ya untuk yang vote itu bakal dapat gelar favorit. Oke. Nanti bisa kepoin juga ya di ikoci.id. Ya, ikoci.id. Nanti akan ada sistem voting juga untuk misalnya dari teman-teman Sumatera Selatan ingin dukung kita ini, perwakilan Sumatera Selatan boleh banget nanti. Nah, tepatnya nanti kapan finalnya? Tanggal 16. 16 November 2024. Oke, pokoknya pantengin terus deh Instagramnya Koko Cici Sumsel dan juga ikoci.id buat ngasih dukungan ya ke Koko Lucky dan juga Cici Angel nih teman Pro 2 supaya perwakilan dari Koko Cici Sumsel ini bisa ya mengangkat nama Sumsel di tingkat nasional, ya nggak sih? Nah, ada yang mau kalian tambahin lagi nggak sih untuk pendengar kita, untuk teman Pro 2 atau mungkin juga yang pengen kalian sampein deh sebagai Koko Cici perwakilan Sumsel di tingkat nasional? Ya, kalau dari Koko Lucky sendiri, teman-teman jangan takut. Mungkin setiap kita punya challenging masing-masing ya, punya harus berani keluar dari zona nyaman. Jadi ketika kita keluar dari zona nyaman, apapun yang akan kita lewati itu akan terlewati dengan sangat baik. Dan memang apa yang menjadi tujuan kita akan lebih mudah untuk menggapainya. Salah satunya dari aku pribadi nih, yang awalnya memang agak cukup introvert, agak cukup lumayan demam panggung nih Kak. Wah, tapi ketika aku, ini dia bocorannya ternyata. iya, aku cukup demam panggung. Jadi ketika aku berbicara di depan umum, aku cukup demam lah, maksudnya mulus-mulus dikit mulus-mulus, lah. panas dingin, dakdikduk gitu ya. Tapi ketika aku berani untuk keluar dari zona nyaman aku challenge diri aku harus bisa nih. Aku harus bisa untuk ngobrol dengan orang lain, terus aku harus bisa ngomong di depan banyak orang. Terus aku ikut Koko Cici Sumatera Selatan, di mana memang di setiap seleksinya, di setiap kegiatan kita itu memang beberapa kali menggunakan public speaking. Nah, disitulah kemampuan aku juga lumayan terasa. Jadi aku sekarang jauh lebih pede daripada sebelumnya dan siap untuk ikut Koko Cici Indonesia nanti. Oke, tingkat nasional apalagi nih ya. Ya Cici Angel. Oke, kalau Cici Angel jujur dalam keputusan untuk ikut ke nasional ini tuh nggak mudah karena kan udah kerja juga, kemudian aktif sebagai mahasiswa, ada laporan kerja praktik juga. Wah, benar-benar harus luangin dan kasih yang terbaik gitu kan kalau ikutan. Tapi ya akhirnya dapat pencerahan kalau memang ada kesempatan di depan mata, jangan dilewatin. Jadi diambil dulu aja deh pokoknya. Apapun yang bakal kita dapetin itu pasti tentunya ada hal positifnya. Jangan pernah melewatkan kesempatan ya. Daripada nanti kamu kesempitan teman Pro 2. Jadi sekarang udah waktunya buat kita dukung ya Koko Lucky dan juga Cici Angel untuk pemilihan di tingkat nasional. Karena kalau tadi udah dengerin mereka cerita, paling enggak sedikit kalian udah tahu dong kepribadian dari masing-masing ya wakil kita yang nanti akan berlaga di tingkat nasional teman Pro 2. Dan ada satu yang mungkin bisa kalian berikan kepada calon-calon Koko Cici. Ini kan juga udah tahun persiapan ya, nanti Ya, tahun betul. 2000, ini udah akhir 2024, ada nanti tahun 2025. Persiapan lagi dong untuk pemilihan berikutnya. Nah, pesan dulu nih untuk calon-calon Koko Cici. Ya, kita bakal open registrasi itu, aku kasih bocoran sedikit ya. Nah, bocoran dikit nih. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik join di Koko Cici Sumatera Selatan, kita bakal buka pendaftaran itu kalau tidak salah, kalau tidak ini di bulan Mei 2020. Sekitar bulan Mei ya. Sekitar bulan Mei. Jadi pantau terus di Instagram kita dan pastiin kalau memang kalian tertarik, join yuk ketika kita udah open registrasi. Oke. Tapi aku nggak bisa bahasa Tionghoa, gimana dong? Gimana tuh? Oke, sekalian Cici jawab juga mungkin pertanyaan yang tadi belum terjawab. Aha. Iya, nah jadi buat join di Koko Cici itu nggak harus
bermarga Tionghoa dan juga bisa bahasa Tionghoa. Jadi buat teman-teman yang penting kalian warga negara Indonesia dan berdomisili di Sumatera Selatan, itu boleh banget kalau mau bergabung di keluarga Koko Cici. Nah juga tadi kan udah si Angel bilang kalau misalnya bahasa Tionghoa itu hanya merupakan nilai plus. Oke. Tapi tentang bagaimana juga nanti ketika kamu ikut Koko Cici, kamu bisa membawa dan mempelajari terus juga mengakulturasi budaya Tionghoa dengan budaya Sumatera Selatan. Betul. Ya. Karena teman Pro 2, sekarang sudah waktunya juga untuk kita akhiri obrolan kita sore hari ini. Ada yang mau ditambah lagi nggak sih terakhir gini? Mungkin kita kampanye kali ya, dukung saya ya. Tapi bukan memilih nomor di sini, enggak. Oke, boleh. Silakan Koko Lucky dan juga Cici Angel. Tachehao, jangan lupa dukung saya Koko Lucky Alvando dalam pemilihan Koko Cici Indonesia tahun 2024. Dan saya Lucky akan membawa nama baik Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa kepoin Instagram kita di @kokocici_sumatera_selatan. Oke, jangan lupa buat dukung juga Cici Angel untuk ikutan di ajang Koko Cici Nasional yaitu Koko Cici Indonesia 2024 untuk mewakili Sumsel dan mengharumkan nama Sumsel. Oke, mudah-mudahan sukses ya untuk nanti di pemilihan Koko Cici Indonesia 2024. Ini udah tingkat nasional, membawa nama Provinsi Sumatera Selatan dan juga membawa nama dari Koko Cici Sumsel. Dua-duanya kalau Lucky sama Angel ini asli dari Palembang ya? Iya, asli dari Palembang. Iya, asli Palembang. Tapi aku ada mamaku kebetulan orang Jakarta. Papaku orang Chinese Palembang. Oke, aku kira mungkin kayak dari Linggau, dari Lahat gitu. Kemudian hijrah datang ke Palembang. Ya, jadi seperti itu caranya untuk mendukung. Follow Instagramnya Koko Cici Sumsel, kemudian juga ikoci .id untuk nanti kamu bisa cari tahu gimana cara untuk mendukung perwakilan dari Sumsel. Terima kasih ya waktunya sore hari ini. Terima kasih Kak. Lagi sibuk-sibuk banget prepare untuk pergi ke tingkat nasional. Semoga lancar semuanya sampai dengan selesai. Nanti kalau udah dapatkan hasil yang terbaik, boleh kita ngobrol lagi ya. Buat cerita deh pengalaman kemarin tingkat nasional gimana sih? Apakah ada cinlok-cinloknya? Oke deh teman Pro 2, sekian dulu obrolan kita sore hari ini ya bersama dengan Koko Lucky dan juga Cici Angel sebagai perwakilan Koko Cici tingkat Sumatera Selatan yang akan berlaga nantinya di pemilihan Koko Cici Indonesia 2024. Semoga yang terbaik bakal mereka berikan dan mereka hasilkan ya untuk membawa nama Koko Cici Sumatera Selatan. Terima kasih waktunya sore hari ini dan teman Pro 2 juga yang udah ikutan pantengin YouTube kita di Pro 2 RRI Palembang Official, dan saatnya Selvian pamit untuk sore hari ini. Bye-bye. Bye-bye. Bye, thank you. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.